Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kehadiran berbagai platform di dunia bisnis. Bersama saya Anissa Febrina SIKOM MIKOM, dosen pengampu mata kuliah bisnis digital Universitas Pembangunan Pancabudi. Baik, kita akan mulai materinya. Pertama akan kita bahas dulu mengenai apa sih sebenarnya itu platform. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, platform adalah sebagai sebuah program ataupun sebuah rencana kerja. Ada juga pengertian platform lainnya mengatakan bahwasannya platform adalah kombinasi antara suatu program perangkat keras dan perangkat lunak agar suatu software bisa berjalan atau dioperasikan. Itu tadi pengertian mengenai platform. Jadi mungkin rekan-rekan mahasiswa sekalian sudah sering mendengar apa sih itu platform. Nah, platform secara teoritis adalah sebuah perangkat lunak, perangkat kerja yang untuk mengoperasikan suatu software agar atau memastikan software tersebut berjalan dengan lancar. Nah, revolusi platform pada dunia industri memberikan arahan yang jelas terhadap perkembangan ekonomi dan sosial yang paling penting saat ini, yaitu bangkitnya platform sebagai model bisnis dan organisasi. Jadi sekarang ini platform justru menjadi sebuah model bisnis, ya, justru menjadi sebuah organisasi bisnis, gitu ya. Kita lihat lantas seperti apa fungsi platform sebenarnya? Jadi secara umum fungsi platform itu adalah sebagai sebuah wadah untuk menjalankan sistem yang telah dirancang. Jadi sudah ada nih sistem yang sudah dirancang, tapi platform di sini adalah berfungsi sebagai wadah untuk menjalankan sistem tersebut. Ya. Nah, kita lihat di sini berkaitan dengan manfaat platform. Ini saya gambarkan manfaat platform secara umum gitu ya. Nah, pertama dengan adanya platform, pekerjaan menjadi mudah dan cepat ya, lebih efisien secara waktu ya kan, secara kinerja dan lain-lain. Kemudian efektif dan efisien dalam merekrut karyawan. Jadi dengan adanya platform ternyata bisa loh untuk merekrut karyawan, merekrut SDM gitu ya. Kemudian juga orang bisa mencari pekerjaan dengan lebih mudah ya, dengan adanya platform orang mencari pekerjaan tuh jadi lebih mudah gitu ya. Kemudian meningkatkan efisiensi komunikasi ya. Lanjut mempermudah akses terhadap berbagai jenis file. Jadi dengan adanya platform kita mau cari file di mana, mau cari file yang di pelosok-pelosok pun juga masih bisa tercari gitu ya. Kemudian jual beli jadi lebih mudah dan cepat. Ini secara umum ya. Jual beli jadi lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian terakhir adalah mudah dalam pencarian data dari berbagai sumber. Jadi dengan ada platform, segala macam informasi, segala jenis data itu bisa kita cari dari berbagai sumber dengan mudah, ya. Nah, kebangkitan konsep industri dengan teknologi platform telah mendorong transformasi di hampir setiap sudut ekonomi masyarakat secara keseluruhan, dari mulai pendidikan, media, ya, profesi hingga perawatan, kesehatan, energi dan pemerintah, ya. Lalu apa saja platform yang ada? Kita lihat, ya. Platform beberapa platform yang ada berkaitan dengan yang tadi kesehatan, pendidikan, dan lain-lain gitu ya. Kita lihat dari sektor komunikasi dan jaring ya. Ada Facebook, Twitter ya, Instagram dan lain-lain. Kemudian dari sektor kita katakanlah finansial ya, ada Kickstarter, ada Lending Club dan lain-lain. Kemudian juga kita lihat dari segi industri permainan, ada Nintendo, ada platform Nintendo, ada PlayStation gitu ya. Itu disebut platform. Kemudian ada juga berkaitan dengan media ya. Seperti Viki, platform YouTube, Wikipedia, kemudian dan lain-lain. Kemudian juga ada dari segi industri penerbitan, misalnya seperti operating system iOS ya, Android, kemudian Microsoft, Windows dan lain-lain.
Terakhir pun juga ada yang berkaitan dengan transportasi ya, platform berkaitan dengan transportasi misalnya Uber, Waze ya, Grab Taxi dan lain-lain. Itu adalah beberapa jenis atau contoh platform yang ada uh, di sekitaran kita di berbagai industri ya. Kemudian selanjutnya adalah nah, di mata kuliah atau di materi pada hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang empat platform bisnis. Jadi empat platform ini uh, ibaratnya adalah yang merajai platform di dunia bisnis ya. Jadi kita hanya akan mengenal empat platform bisnis secara dalam. Pertama kita lihat Google. Ya, Google ini adalah sebuah perusahaan mesin pencari yang didirikan pada tahun 1998 oleh Sergey Brin dan Larry Page. Ya, jadi di tahun 1998, mungkin bagi yang baru lahir di tahun segitu ya, baru mengenal apa itu Google gitu ya. Nah, jadi dulu namanya itu bukan Google ya. Dulu itu namanya adalah Backrub, kemudian karena salah pengejaan ya, apa namanya, maksudnya digantilah menjadi Google ya, tapi ibaratnya salah pengejaan akhirnya menjadi Google ya, jadi hampir-hampir ibaratnya keselipet sedikit lah gitu ya, lidahnya gitu, jadi akhirnya dari Backrub Google kemudian Google. Oke. Itulah transformasi nama Google. Nah, jadi ibaratnya alih-alih pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi, sekarang ini malah kita memilih mencari informasi dengan hanya beberapa klik dan sentuhan tut keyboard dengan menggunakan Google. Apa sih yang sekarang nggak bisa dicari di Google gitu ya? Apa namanya, bahkan bahan skripsi kalian pun kalian bisa cari di Google ya, entah itu bentuknya e-book atau e-magazine dan lain-lain atau e-journal sekalipun gitu ya. Jadi ibaratnya Google sekarang ini adalah sudah menjadi perpustakaan online bagi kita semua, ya kan? Nah, kita lihat bagaimana cara dia berbisnis ya. Google menambah layanan bagi masyarakat dunia maya pada April 2004. Dia meluncurkan layanan surat elektronik Gmail yang sering kita gunakan saat ini ya. Sudah sangat banyak sekali kita menggunakan Gmail ya. Kemudian di bulan Februari 2005 mereka merilis yang namanya Google Map ya, memudahkan kita untuk mencari lokasi Google Map. Kemudian juga menyusul merilis YouTube yang mana dia beli ya senilai 1,6 miliar dolar pada November 2006 serta Chrome ya pada September 2008 ya. Begitulah cara dia berbisnis ya. Dia menambah berbagai macam layanan di dunia maya, meluncurkan Gmail, meluncurkan Google Maps dan lain-lain. Nah, kita lihat nggak hanya Gmail, Google Maps dan lain-lain, tapi dia sudah punya berbagai jenis produk dan layanan yang bisa kita gunakan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Ya, misalnya kayak Blogger, Gmail, tadi saya sebutkan Google Plus, Google AdSense, Google Books, ada juga Google Chrome, Google Docs, Google Earth, kemudian Google Reader, Google Scholar, ya kan? Kemudian Google Talk, Google Translate, yang sering kita gunakan untuk mentranslate, ya kan? Kemudian Google 3D Warehouse, dan juga Google Wave, Picasa, dan juga ada YouTube. Ya, begitu banyak sekali dia membuka atau menciptakan layanan baru. Ya, seperti itulah Google berbisnis, gitu ya. Nah, bagaimana keuntungan-keuntungan yang dapat Google? Nah, layanan yang disediakan oleh Google ini juga bisa menghasilkan keuntungan secara tidak langsung. Contohnya misalnya perusahaan Gojek ya. Perusahaan Gojek membutuhkan layanan Google Maps yang digunakan oleh para driver gitu ya. Dan yang mereka gunakan ini nggak gratis ya. Jadi ibaratnya setelah mencapai 25.000 map view tiap hari, Google itu akan mematok tarif $7 setiap 1.000 tambahan permintaan map view. Jadi yang saat ini apa namanya terjadi ya, para driver gitu ya, memang mereka melakukan pekerjaan seperti biasa, Google Map untuk menentukan lokasi tempat penjemputan, pengantaran dan lain-lain. Tapi di sisi itu ya, di sisi lain ada
apa namanya, kesepakatan antara Gojek dengan Google Maps ya, karena menggunakan map view ini pasti hampir setiap hari ya, ibaratnya satu driver saja bisa sampai 10 kali pulang pergi dengan menggunakan Google Maps gitu misalnya, ya kan? Nah, kebayang dengan ratusan ribuan sudah driver Gojek, otomatis dia sudah mencapai lebih dari 25.000 map view. Artinya dia memang sudah tidak gratis lagi ya layanan map view-nya. Jadi seperti itulah secara tidak langsung keuntungan yang didapat oleh Google. Oke. Kita masuk ke platform kedua, itu adalah Facebook ya. Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna itu dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Jadi ini pertama kali diluncurkan oleh Mark Zuckerberg tahun 2004 ya. Yang mana saat ini banyak sekali kita menggunakan aplikasi-aplikasi Facebook itu gitu ya, untuk berinteraksi dengan satu sama lainnya dan lain-lain. Nah, situs jejaring sosial yang dikembangkan oleh Facebook itu sudah terbukti bisa menarik pendapatan yang cukup besar dari iklan-iklan yang masuk melalui jaringan iklan Microsoft. Ya, ada juga di Facebook itu namanya Facebook Business, yang mana fitur khusus untuk bisnis online yang dibuat untuk para pelaku usaha yang ingin menjangkau konsumen dari kalangan pengguna Facebook. Ya, jadi fitur ini itu akan memungkinkan kita mengelola promosi bersama tim marketing kita melalui satu akun bisnis, gitu ya. Jadi itu adalah Facebook Business. Jadi layanan-layanan bisnis seperti ini yang diandalkan oleh Facebook. Seperti kita tahu ya, Facebook ini sekarang menjadi apa namanya, social media nomor 1 di dunia, gitu ya. Hampir semua manusia di bumi mungkin sudah punya Facebook, gitu. Artinya memang dikarenakan gitu ya, ini adalah metode media jejaring sosial dan banyak penggunanya, itulah yang menarik para pebisnis untuk melakukan atau menggunakan Facebook untuk bisnisnya, gitu ya. Jadi dari sinilah Facebook apa namanya ya, merangkul para pebisnis untuk bisa menjalankan bisnisnya melalui Facebook. Oke, selanjutnya kita bicara soal platform yang ketiga adalah Apple. Ya, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang perancangan, pengembangan, dan penjualan barang-barang yang meliputi elektronik konsumen, perangkat lunak komputer, serta komputer pribadi. Seperti kita ketahui ya, didirikan oleh seorang, saya bilangnya orang yang smart gitu ya, namanya ada Steve Jobs dan juga Steve Wozniak pada tahun 1976. Nah, apa yang menjadi keunggulan dari Apple gitu ya? Apa yang membuat dia menjadi bisnis atau platform bisnis yang apa namanya, ngetop, menjanjikan gitu ya? Nah, karena Apple selalu berinovasi ya, dan juga punya eksklusivitas yang menjadi andalannya. Kita tahu ya, Apple-nya adalah suatu barang yang ibaratnya eksklusif lah gitu ya, yang ketika kita memilikinya ada kesan tersendiri, kesan eksklusif di dalamnya. Kemudian juga menjadi bisnis role baru, ya. Banyak pesaing-pesaingnya malah menjadikan Apple ini sebagai role model, gitu ya, bisnis role. Ketika bicara soal teknologi jangka panjang dan lain-lain, pebisnis lainnya akan menjadikan Apple sebagai role model. Nah, kemudian di tahun 2007 meluncurkan produk iPhone. Nah, Apple ini sebenarnya dulu bukan apa namanya ya, perusahaan telekomunikasi ya. Awalnya adalah perusahaan komputer, industri komputer ya. Kemudian dengan meluncurkan di tahun 2007 produk iPhone dan ternyata sampai sekarang menjadi produk unggulannya gitu ya. Yang menjadi bisnis yang menjanjikan bagi Apple. Kemudian ada juga layanan iTunes Music Store, ya, dan juga kehadiran iPod, MacBook, dan juga iPad. Ini menjadi bisnis andalan atau fitur-fitur atau produk andalan dari Apple. Nah, selanjutnya adalah platform yang keempat adalah Amazon.
merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan berbasis online yang terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 1994 bulan Juli oleh Jeff Bezos, yang mana Amazon ini mengembangkan bisnisnya dengan melakukan berbagai upaya, misalnya kayak menjalin kerjasama dengan Toys R Us gitu ya pada tahun 2000, kemudian Book Search tahun 2005, Zappos.com pada tahun 2009, kemudian Love Film International Limited pada tahun 2012 dan beberapa perusahaan lainnya. Jadi dia caranya itu adalah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan lainnya, karena yang berkaitan dengan online shopping sih sebenarnya Amazon ini gitu ya. Nah, selain itu dia juga membuka banyak program-program, misalnya kayak One Click TM yang memungkinkan konsumen untuk membeli secara online hanya dengan satu klik. Kemudian ada juga Amazon Web Service, Amazon Wedding, Amazon Connect, Amazon Simple Storage Service, Endless.com, dan lain-lain. Ya, jadi keunggulan-keunggulannya adalah berkaitan dengan produk-produk, produk-produk online gitu ya. Nah, Amazon juga melebarkan sayapnya ke bisnis retail konvensional melalui akuisisi Whole Foods dan juga PillPack, sebuah perusahaan farmasi online. Jadi bagaimana sebuah Amazon, ya perusahaan Amazon bisa melebarkan sayapnya dengan melakukan akuisisi dengan bisnis retail yang konvensional, gitu ya. Baik, demikian materi mengenai kehadiran berbagai platform di dunia bisnis. Saya harap mahasiswa sekalian bisa memahami ya apa-apa saja platform yang kita gunakan dalam dunia bisnis. Sebenarnya banyak sekali, bisa kalian googling juga ya berkaitan dengan platform-platform yang sering digunakan di dalam dunia bisnis. Tapi keempat tadi adalah merupakan platform terbesar ya dan juga terkaya ibaratnya ya dalam dunia bisnis. Demikian materi pada hari ini. Jangan lupa untuk meninggalkan pesan atau komentar di bawah, karena kita akan melakukan diskusi via e-learning. Jadi saya harap mahasiswa sekalian dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik, dan juga silakan absensi dengan meninggalkan kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel YouTube ini agar mahasiswa sekalian tidak ketinggalan materi-materi perkuliahan selanjutnya. Saya Anissa Febrina, Esikom Ekom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.